Their target, a bunker believed to be sheltering what are called top leaders of the Iraqi regime. Now, Assalamualaikum sahabat. Masih ingatkah kalian tentang invasi Amerika ke Irak? Mereka menginvasi Irak atas nama kebebasan. Mereka menganggap bahwa rezim diktator Irak Saddam Hussein melanggar hak asasi manusia, di mana otoritarianisme dan represif menindas pihak oposisi politik dan kelompok minoritas, terutama dari suku Kurdi dan kelompok sektarian Syiah. Hal ini menciptakan ketidakpuasan internal yang signifikan. Hanya dalam beberapa waktu yang singkat, invasi sekutu pimpinan Amerika berhasil menaklukkan negeri 1001 malam tersebut atas nama kebebasan. Perang pembebasan ini merenggut ribuan nyawa yang tak berdosa. Perang yang mengatasnamakan pembebasan menciptakan ketidakbebasan terhadap negeri tersebut. Setelah jatuhnya sang rezim, Irak mengalami periode ketidakstabilan politik, kekerasan sektarian antara Sunni dan Syiah, serta munculnya kelompok-kelompok militan seperti Al-Qaeda di Irak yang kemudian berevolusi menjadi ISIS. Konflik yang berkepanjangan membuat negara ini hancur lebur. Banyak warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, tak berdosa meninggal akibat konflik internal di negara tersebut. Kenyataannya, perang mengatasnamakan kebebasan bisa membuat kebebasan itu sendiri menjadi sirna. Presiden Bush waktu itu menyatakan telah menang melawan kediktatoran yang membelenggu kebebasan di kawasan Timur Tengah. Tapi malah mereka gagal menjaga kebebasan individu dari ketakutan-ketakutan akan konflik yang terjadi setelah penggulingan rezim diktator Saddam Hussein. Segala tuduhan-tuduhan mereka tidak pernah terbukti. Kebebasan yang dibawa mereka malah membatasi warga untuk bebas tanpa adanya ketakutan. Warga dunia pun menjadi takut karena adanya sayap-sayap militer yang baru, termasuk ISIS, yang mengancam kedamaian warga sipil, terutama di Timur Tengah. Islamofobia juga merenggut kebebasan warga dunia. Pencekalan, intoleransi terjadi di Eropa karena timbulnya Islamofobia di antara warga terhadap kaum muslimin. Jazirah Arab semakin terperosok ke dalam ketakutan dan perang semakin melebar. Kebebasan ini sebuah paradok yang menjadikan manusia semakin takut akan kebebasan itu sendiri. Kapitalisme adalah sebuah gagasan ekonomi yang mengedepankan kebebasan, di mana para pemilik modal diberikan kekuasaan untuk mengatur pasar, dan campur tangan pemerintah hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan inovasi terhadap kemauan pasar dan membuka lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat. Namun, hal ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap ketimpangan sosial. Dengan dalih efisiensi, pengeluaran perusahaan membuat lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat kelas pekerja semakin turun. Hal ini juga yang membuat daya beli masyarakat semakin turun hingga melemahkan perekonomian suatu negara. Memang sistem kapitalisme bisa mengembangkan inovasi baru dengan teknologi, tapi sistem ini juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia, yaitu eksploitasi alam yang berlebihan dan juga eksploitasi manusia, di mana kerusakan alam yang berlebihan akibat dikeruknya hasil bumi untuk keperluan industri yang besar-besaran. Eksploitasi manusia banyak terjadi di negara-negara Afrika, yang mana mereka masih memperkerjakan anak-anak untuk mengeksploitasi alam, dan terkadang gaji para kelas pekerja juga tidak sepadan dengan hasil pekerjaan mereka. Loyalitas pekerja seringkali tidak dihargai oleh para pengusaha. Hal ini jugalah yang menciptakan ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kebebasan yang diberikan oleh para kapitalis ini
juga membuat demografi suatu negara menjadi turun, di mana biaya kebutuhan hidup lebih tinggi daripada pendapatan masyarakat. Akhirnya, mereka enggan untuk menikah. Dan pada akhirnya, menurunkan angka populasi di suatu negara tersebut. Tidak hanya itu, kebebasan kapitalis membuat para pekerja rentan terhadap penurunan kesehatan mental. Para pekerja diperlakukan selayaknya mesin pencetak uang, terkadang tanpa memperdulikan kesejahteraan mereka. Hal ini jugalah yang membuat mereka rentan terhadap tindakan bunuh diri karena depresi. Kebebasan untuk membuat inovasi, yaitu mengganti tenaga manusia menjadi mesin, yang membuat lapangan pekerjaan semakin sulit. Dengan banyaknya angka pengangguran, angka kriminalitas juga ikut meningkat. Kebebasan eksploitasi alam membuat anak cucu kita tidak bisa bebas merasakan sumber daya alam. Mereka menanggung beban karena ketamakan kita menghabiskan sumber daya alam. Kebebasan ekonomi ini adalah sebuah paradok yang membuat manusia tidak akan bisa bebas bertindak semaunya. Apalagi ada dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita bebas memilih pasangan hidup, tapi kita terbatas oleh kebutuhan ekonomi. Kita bebas untuk memilih makanan, pakaian, ataupun properti lainnya, tapi kita terbatas karena masalah ekonomi. Kita bebas memilih pekerjaan, tapi kita terbatas karena adanya standar yang diberikan oleh kapitalis. Kebebasan ekonomi adalah sebuah paradok yang menjadikan kita tidak bebas. Demokrasi adalah sistem politik yang mengedepankan kebebasan dalam menentukan pilihan terhadap sebuah pemimpin, di mana setiap warga negara berhak menentukan pilihannya, dan suara mayoritas adalah suara pemenang dari suara terbanyak. Tapi, sadarkah kalian bila mayoritas pemilih orang-orang yang tidak memiliki wawasan politik, maka yang dipilih oleh rakyat adalah mereka yang bisa mendukung kebodohan masyarakat. Ditambah dengan banyaknya instan dopamin yang menjangkiti masyarakat, membuat masyarakat rentan terhadap money politik atau serangan fajar yang ujung-ujungnya juga akan merusak negara beserta isinya. Kampanye dengan mengumpulkan massa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terkadang modal yang mereka gunakan melebihi gaji yang mereka terima setiap bulannya. Akhirnya, para pengusaha juga ikut memberikan tambahan modal supaya calon yang mereka pilih bisa menang. Tapi, apakah kalian sadar bahwa pengusaha ini memberikan modal mereka secara cuma-cuma? Pada akhirnya, pengusaha ini meminta imbalan berupa peraturan-peraturan yang berpihak kepada para pengusaha. Korupsi pun juga adalah dampak dari sistem demokrasi, yang mana para pemimpin yang sudah mengeluarkan modal yang banyak ingin mengembalikan dana yang sudah mereka keluarkan, hingga akhirnya mereka melakukan korupsi. Karena sistem demokrasi, kepentingan rakyat, hak dasar warga negara adalah kue yang harus dibagi-bagi oleh mereka yang mempunyai kuasa. Kita memang dilahirkan untuk merdeka, tapi kita tidak akan merdeka bila kita masih dikekang oleh segala bentuk keinginan untuk bebas. Bayangkan, kita bebas memilih makanan yang kita inginkan, tapi kita masih terbatas karena kesehatan tubuh dan finansial. Banyak pilihan yang harus kita pilih, tapi kita terbatas oleh selera yang kita inginkan. Kita memang bebas memilih pekerjaan apa saja, tapi kita masih terbatas karena pendidikan dan standar perusahaan. Kita memang bebas berkata dan bertindak sesuka kita, tapi apakah kita bisa bertindak dan berkata semau kita hingga kita merenggut hak dan kebebasan orang lain? Kita adalah individu yang bebas, tapi kita dipenjara oleh kebebasan yang kita perbuat sendiri. Manusia dikutuk untuk bebas, karena begitu dilemparkan ke dunia, ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya, kata Jean-Paul Sartre.
Sebuah paradok yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita sendiri. Hal ini bisa memberikan dampak kecemasan pada kehidupan kita sehari-hari. Manusia dikutuk untuk bebas. Kita bebas memilih, berkata, dan kita bebas bertindak semau kita. Namun kita takut akan kegagalan dan konsekuensi negatif yang harus ditanggung. Pada akhirnya, kita tidak memilih untuk bebas. Saat kita bingung untuk memilih bebas, kita seringkali menyerahkan otoritas kekuasaan, kebebasan kita terhadap orang, kelompok, atau ideologi tertentu, sehingga kita tidak bisa lagi bebas dalam menentukan pilihan kita. Kita dikontrol oleh pihak-pihak tertentu. Ketakutan, kebingungan, dan kecemasan yang timbul karena ketidakpastian masa depan yang kita jalani, pada akhirnya kita tidak lagi menjadi manusia yang merdeka. Bahaya di masa lalu adalah bahwa manusia menjadi budak. Bahaya di masa depan adalah manusia mungkin menjadi robot, kata Erich Fromm. Kita adalah manusia yang merdeka, tapi kita lari dari kebebasan. Kebebasan adalah anugerah tertinggi sekaligus kutukan yang ada pada manusia. Kita mungkin tidak bisa bebas, bahkan pada detik-detik terakhir, tapi kita masih mempunyai kebebasan dalam memilih dan mengambil sikap, meskipun itu di saat-saat yang krusial. Dunia ini memang tidak adil, dan dunia memang tidak diciptakan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus terima itu semua. Kita tidak bisa merubah dunia ini, tapi kita bisa merubah dunia ini, dimulai dari diri kita. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan arah tujuan kita adalah arah yang pasti. Hal yang paling mendasar adalah menerima keadaan diri sendiri, bahwa memang kita masih terjajah, dan untuk melepaskan diri, kita perlu arah yang jelas dan tujuan. Contohnya, saat kita ingin bebas finansial, kita perlu pengembangan diri dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita perlu target yang harus diraih untuk bisa bebas finansial. Tentukan dahulu apa yang mesti dicapai, supaya kita tidak bimbang dan takut. Saat kita sudah menentukan target, kita perlu mengasah skill untuk mencapai target tersebut. Mengasah skill membutuhkan kemampuan diri, melihat diri sendiri, potensi diri. Saat kita mampu melihat diri sendiri, maka skill kita akan dengan cepat mudah meningkat, dan target akan bisa kita raih. Kita perlu fokus dan konsisten yang harus dilakukan terus-menerus. Kita bebas memilih untuk bebas, tapi kita akan tetap menderita karena proses kebebasan itu sendiri. Bagaimana kalian memahami proses ini sebagai bagian dari kebebasan tersebut? Apapun bisa diambil dari seseorang, kecuali satu, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap dalam situasi apapun, untuk memilih jalannya sendiri, kata Viktor Frankl. Nikmatilah sedikit kebebasan ini selagi kita masih bisa menikmatinya. Kita memang masih terjajah, dan nyatanya kita sendiri yang membuat diri kita tidak bebas. Ada sebuah nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Janganlah kamu menjadi budak orang lain, karena Allah telah menjadikan kamu merdeka, kata Ali bin Abi Thalib. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.